Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultan, dia tidak punya pengaruh apa-apa. Alalladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Innama ya sultanuhu alalladzina yatawallawna. Pengaruh syaitan itu hanya bagi orang yang menjadikan dia sebagai pemimpin. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menjadikan syaitan itu sebagai sekutu bagi Allah. Jamaah rahimakumullah. Kita bicara soal perintah Allah untuk ta'awuz, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Syaitan, sebagaimana yang pernah kita bahas, itu adalah anak turunan dari iblis. Dan iblis merupakan spesies jin secara umum. Karena jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Yang kafir itu dedengkotnya adalah iblis. Dan iblis punya anak turunan yang disebut dengan syaitan. Makanya kata-kata syaitan itu ada yang jamak syayatin. Syaitan itu adalah makhluk Allah yang sifatnya, tugas dan fungsinya adalah menggoda manusia. Fawaswasa lahum syaitan. Syaitanlah yang menggoda. Kasus pertama kali Adam dan Hawa digoda untuk mendekati dan memakan buah yang dilarang, yang oleh iblis disebut dengan buah khuldi. Iblis menggoda, syaitan menggoda Adam dengan Hawa. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan pula yang menggelincirkan akibat rayuan godaan, termakan rayuan godaan, akhirnya tergelincir dan dia melakukan kesalahan. Yang semula dilarang mendekati, tapi didekati dan bahkan kemudian dimakan buahnya. Itu kasus yang pertama kali. Syaitan bertugas pula untuk memanjakan angan-angan manusia. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitan itu merayu manusia dan memanjakan apa yang manusia angan-angankan dalam hidup ini. Manusia punya angan-angan, dan angan-angan itu lebih kepada khayali. Cita-cita beda dengan angan-angan. Cita-cita artinya mengandung nilai yang positif. Tapi angan-angan kadang-kadang berlebihan, di luar batas nalar dan logika. Angan-angan, disitulah syaitan memanjakan angan-angan kita. Syaitan berfungsi untuk mengompor-ngompori. Ayo, lekasi sudah. Apa yang menjadi angan-angan, cepati. Nanti kau akan mendapatkan keberuntungan. Angan-angan. Syaitan itu bertugas, berfungsi memanjakan angan-angan manusia. Apakah syaitan bisa melukai manusia? Apakah manusia bisa membunuh manusia? Apakah syaitan bisa membunuh manusia?
Dan apakah syaitan bisa memakan manusia? Jamaah rahimakumullah. Ayat ini membatasi. Syaitan itu tidak lebih dari sekedar hanya menggoda saja. Tidak lebih dari sekedar hanya merayu saja dan memanjakan apa yang menjadi angan-angan manusia. Artinya tidak ada setan iblis itu yang bisa membunuh bahkan memakan manusia. Tapi kita takut, apalagi engkana dah dengar setan iblis takutnya dimakan hantu, ya kan? Takut dimakan setan. Padahal Quran membatasi apa yang menjadi peran fungsi setan hanyalah sebatas menggoda, merayu, memanjakan. Tidak lebih dari itu. Bagaimana dengan cerita misalkan ketika malaikat itu dalam tanda petik protes kepada Allah saat Allah mengumumkan, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku nanti akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Malaikat berkata, ya Allah, akankah engkau menciptakan makhluk yang bakal merusak lingkungan? Wa yasfikud dima, berkelahi, menumpahkan darah. Siapa ini? Jinkah, ibliskah? Memang para ulama ada yang berpendapat itu adalah makhluk serupa jin atau bahkan jin itu sendiri. Pendapat pertama ini boleh jadi iya, itu adalah jin, adalah setan, di mana dikatakan jin setan di situ bisa merusak lingkungan, bisa menumpahkan darah, berkelahi. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tapi itu konteksnya dulu sejak awal sebelum penciptaan manusia sebagai khalifah. Tapi kemudian dibatasi oleh Allah. Ketika manusia diangkat menjadi khalifah, maka dia tidak lagi memiliki peran sebagaimana dulu yang bisa merusak lingkungan bahkan berkelahi, menumpahkan darah. Tapi ayat ini sudah membatasi bahwa syaitan iblis hanyalah menggoda, merayu dan memanjakan angan-angan manusia. Meskipun ada pendapat yang mengatakan itu bukanlah jin syaitan, itu adalah manusia dulu sebelum ada manusia seperti Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini pendapat kedua yang memang mengandung perdebatan, karena ada yang berpendapat Nabi Adam itu nabi, iya, nabi pertama Nabi Adam, tapi sebelum Nabi Adam itu sudah ada manusia yang mendahulunya. Itulah yang dalam konteks Al-Quran pada ayat yang ke-30 Al-Baqarah itu malaikat protes, dulu sudah ada orang yang merusak lingkungan dan orang itu bahkan bisa berkelahi, menumpahkan darah. Itulah manusia menurut pendapat yang kedua. Dan karena itu disebut dengan manusia primitif, manusia purba barangkali. Sebelum kemudian datang Nabi Adam sebagai simbol manusia dengan peradaban yang maju dengan ilmu dan teknologinya. Bukankah Adam itu diangkat Allah menjadi khalifah sebagai nabi karena ilmunya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajari ilmu. Di balik ilmu ada kemajuan teknologi, maka dia menjadi pemimpin, maka menjadi nabi. Ini pendapat para ulama yang kedua. Tapi nanti menjadi sebuah perdebatan yang panjang. Tapi bukan merupakan rukun iman di papa kita tidak meyakini. Yang pasti Nabi Adam adalah nabi. Soal inya pertamakah manusia atau tidak, itu adalah pendapat saja. Jamaah rahimakumullah, jadi syaitan itu adalah anak turunan daripada iblis, dedengkotnya iblis. Dan iblis sendiri bahagian dari makhluk berupa jin. Itu genealogi makhluk halus. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kita hendak membaca Quran, berlindunglah kepada Allah
dari syaitan yang terkutuk. Karena syaitan tadi berfungsi menggoda kita, merayu kita, memanjakan angan-angan, ujung-ujungnya kita tergelincir. Itu kan tujuannya syaitan iblis, menggelincirkan kita, membuat kita lupa dari ingat kepada Allah, lupa sehingga kita masuk ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Sehingga kita meninggalkan perintah Allah, melanggar perintah Allah. Itu adalah fungsi dan peran daripada syaitan iblis. Faiza qara'tal Qur'an, mun kita baca kata-kata qara'a itu fi'il madi. Bentuknya kata kerja lampau. Faiza qara'tal Qur'ana, apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, itu terjemahan harfiahnya. Apabila engkau telah membaca Quran, maka ta'awuz, seakan-akan kita membaca ta'awuz setelah membaca Quran. Memang ada pendapat seperti Atha berpendapat ta'awuz itu ba'da qiraatil Quran. Tapi sepakat ahli fikih, ulama al-fuqaha mengatakan la yakunu zalik, bukan seperti itu maksud ayat. Meskipun di sini dikatakan apabila engkau telah membaca Quran, telah membaca karena fi'il madi. Tapi lagi-lagi ini merupakan gaya bahasa Al-Quran. Maksud iza qara'ta ay iza aradta an taqra' Al-Quran, bila engkau ingin. Jadi bentuknya bentuk lampau, tapi maksudnya bentuk sekarang dan akan datang. Bila engkau ingin membaca, artinya belum membaca, tuh kan? Sama dengan ada ayat idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Bila engkau kumtum qoma yakumu fi'il madi. Bila engkau telah mendirikan salat maka berudu. Seakan-akan salat dahulu baru berudu, kan tidak. Berudu dulu baru salat. Tapi gaya bahasa Quran mengatakan bila engkau telah sholat maka berudu. Maksudnya bila engkau ingin mengerjakan sholat maka berudu terlebih dahulu. Ini gaya bahasa Quran. Karena Quran itu boleh jadi menyebutkan akibat sebelum adanya sebab. Ini sebab akibat. Quran bisa jadi akibat berdahulu baru sebabnya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah sholat. Akibatnya apa? Akibatnya adalah sholat. Sebabnya apa? Berudu. Jadi berudu baru kemudian kita sholat. Kenapa orang berudu? Ya karena sholat. Kenapa kemudian orang membaca ta'awuz? Karena baca Quran. Jadi mendahulukan akibat ketimbang sebabnya. Itu gaya bahasa Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah, ai idza aradta an taqra'al Qur'an, apabila engkau ingin membaca Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah dari Allah, dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Disitulah kemudian kita membaca Quran, membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Berta'awuz. Ba'udzubillah aja orang juga. Jadi baca Quran ba'udzubillah. Ta'awuz. Berlindung diri dari Allah atas godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena syaitan iblis itu kalau tanpa menyebut Allah, tanpa berlindung kepada Allah, senantiasa menyertai kita. Dan bahkan lebih jauh kemudian syaitan iblis itu bisa merasuki manusia. Itu hebatnya syaitan iblis, bahkan bisa merasuki manusia. Makanya ada orang yang kerasukan iblis, kerasukan syaitan, karena memang punya kemampuan merasuki manusia lewat aliran darah manusia. Makanya di Quran dikatakan ibarat orang yang makan riba. Orang yang makan riba, ujar Quran, ibarat orang itu berjalan sempoyongan akibat dirasuki setan.
Kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, maka dia berjalan sempoyongan sebagaimana orang yang kerasukan setan. Jadi orang kerasukan itu kan ya macam-macam, ada yang sempoyongan, ada yang kelepak-kelepak segala macam. Itu akibat kerasukan setan, iblis. Jadi Quran itu menyatakan ada memang di mana orang itu bisa kerasukan setan atau iblis. Dan hadis Nabi mengatakan iblis setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia lewat aliran darah manusia. Di mana ada darah mengalir, disitulah dia masuk melewati saluran darah itu. Makanya kemudian dikaitkan dengan ilmu biologi dan ilmu kesehatan, di mana sumber penyakit itu ada di darah. Dan karena itu setan iblis adalah bagian dari penyakit itu. Makanya orang biasa urat nadi di mana itu mau ada ruqyah biasa itu kan. Ruqyah itu biasanya ya memegang atau memencet di mana urat nadi kita. Karena itu merupakan jalur saluran di mana setan iblis masuk ke dalam tubuh manusia. Allah memerintahkan kita untuk membaca Quran itu diawali terlebih dahulu dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awuz, kita berlindung kepada Allah. Mun kita sudah berlindung kepada Allah, setan iblis itu akan berjauh. Tidak akan mendekat. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Iblis, syaitan itu tidak berpengaruh, tidak punya kuasa menggoda, merayu alal ladzina amanu, atas orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, menyebut Allah, maka syaitan iblis tidak berpengaruh baginya. Jadi kebalha atas rayuan godaan iblis syaitan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Tidak berpengaruh. Kepada siapa syaitan iblis itu rayuan godaannya berpengaruh? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Dia akan berpengaruh bagi orang yang memang menjadikan syaitan iblis sebagai pemimpinnya, mengikuti hawa nafsu, bagian daripada mengikuti iblis dan syaitan. Jadi hanya orang-orang yang menjadikan iblis dan syaitan sebagai pemimpin, sebagai kawan, itulah yang berpengaruh. Makanya jangan berkawan dengan syaitan, jangan berkawan dengan iblis. Barang siapa yang berkawan dengan iblis, maka dialah iblisnya. Man kana lahu qarinan fahuwa qarinun. Jadi siapa yang menjadikan teman, maka dia adalah sama. Jadi yang bisa jauh-jauh, mana iblisnya? Ya kita iblisnya, karena kita berkawan dengan iblis. Orang yang berkawan sama hitungannya. Hanya berpengaruh kepada orang yang memang menjadikan syaitan sebagai pemimpin atau kawan. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang yang menjadikan syaitan iblis sebagai sekutu Allah, itu yang berpengaruh. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad. Fa iza qara'ta, domir ta, engkau di situ ialah Nabi Muhammad. Tapi kalaupun meskipun ayat ini ditujukan kepada engkau wahai Muhammad, apabila engkau wahai Muhammad ingin membaca Quran, maka baca ta'awuz. Maka tujuannya tidak hanya untuk Nabi Muhammad saja, tapi juga untuk semua kita umatnya. Jadi khitabnya ke Nabi Muhammad, tapi tujuannya adalah untuk semua. Maka siapa saja yang ketika ingin membaca Quran, maka baca ta'awuz. Kita perhatikan bahwa
Nabi Muhammad saja diperintahkan ta'awuz. Nabi Muhammad saja diperintahkan ta'awuz, apalagi kita. Nabi Muhammad seorang nabi berpeluang untuk mendapatkan rayuan godaan syaitan iblis, berpeluang besar. Makanya Allah pun memerintahkan faiza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz. Muhammad, kalau engkau ingin membaca Quran, ta'awuz dulu kepadaku. Karena peluang syaitan iblis pun bisa mendatangi para nabi. Tapi kemudian Allah menjaga. Jadi Rasul saja bisa digoda, apalagi kita umatnya. Rasulullah saja diperintahkan ta'awuz, membaca auzubillah, apalagi kita. Maka kedudukan ta'awuz menjadi penting. Ada sebagian ulama mengatakan wajib ta'awuz bahkan pada setiap kita membaca Quran. Ada juga yang mengatakan tidak wajib pada setiap kali membaca. Jadi cukup di awal saja, diawali ta'awuz, sesudahnya tidak. Pada ketika saat ingin membaca Quran. Nah, jadi ahli fikih berpendapat bahwa ta'awuz itu sangat amat dianjurkan, kalaupun tidak menjadi sebuah kewajiban, karena berfungsi untuk mengusir setan. Dan dibaca terutama pada ketika ingin membaca Quran. Itu sebabnya kalau ada orang membaca Quran, kalaupun tidak ada basmalah, minimal ta'awuz, auzubillah. Kenapa tidak berbasmalah? Boleh jadi karena itu memang bukan awal surah atau potongan saja. Kalaupun dibaca tidak mengapa. Jadi kalau orang membaca potongan ayat tanpa bismillah pun tidak apa-apa, tapi baca ta'awuznya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jamaah rahimakumullah. Jadi ayat ini adalah lanjutan ayat sebelumnya yang kata Imam Ar-Razi itu menjadi penjelas terhadap kalimat walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah memberikan balasan ganjaran kepada orang-orang yang melakukan amal perbuatan yang terbaik. Amal perbuatan yang terbaik dijelaskan pada ayat 98 adalah orang yang ketika membaca Al-Quran diawali dengan ta'awuz, dengan fungsi yang tadi kita sebutkan di ayat ke-99 dan ayat ke-100 surah An-Nahl. Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan sekaligus pelajaran penting buat kita, karena kehidupan kita memang senantiasa diliputi oleh syaitan iblis yang selalu menggoda, merayu, dan bahkan bisa menggelincirkan kita dari kebaikan dan kebenaran. Berta'awuzlah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah atas godaan syaitan yang terkutuk. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.